warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Hermawan dari kelas S1B dengan NPM 202046500 Ini adalah video tanggapan saya mengenai soal-soal ujian akhir semester untuk mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Pertama yaitu sebutkan hal-hal menarik apa saja yang saya pelajari selama satu semester di mata kuliah ini dan sebutkan contohnya. Hal yang paling menarik yang saya pelajari dari mata kuliah ini adalah bagaimana caranya kita mengatasi diri kita ketika berhadapan dengan khalayak umum, sehingga ketika kita berbicara dengan orang lain atau khalayak umum, kata-kata yang kita ucapkan itu lebih sistematis dan teratur, sehingga info yang kita sampaikan itu lebih dapat mudah untuk ditangkap dan tersampaikan dengan baik. Apa yang saya terapkan dari mata kuliah ini selama satu semester adalah saya lebih aware pada diri saya sendiri. Ketika saya berhadapan dengan orang lain, saya lebih fokus secara eye contact, dan body language saya juga jadi lebih bisa teratur, sehingga orang bisa memandang saya sebagai komunikator yang baik, dan info yang saya sampaikan juga bisa tersampaikan. Hal yang kedua adalah jabarkan unsur-unsur komunikasi berikut. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah orang yang memiliki kepentingan untuk menyampaikan informasi yang dia punya kepada orang lain atau khalayak. Yang kedua adalah komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima informasi dari komunikator, bisa berupa personal individu atau khalayak umum. Yang ketiga adalah pesan. Pesan adalah suatu makna atau maksud yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Ini pesan itu bisa memiliki berbagai macam contoh. Misalnya ketika seorang komunikator maksud saya, dia ingin mengiklankan sebuah produk, dan pastinya dia di situ memiliki pesan yang dia sampaikan kepada komunikan bahwa produk yang dia pasarkan ini memiliki manfaat dan khasiat yang komunikan itu harus mencobanya, sehingga di sini pesannya adalah lebih ke marketing. Dan bisa juga pesan itu berupa anjuran yang biasanya diterapkan oleh pihak pemerintahan. Contohnya pemerintah membuat sebuah iklan masyarakat, dan di situ ada pesan-pesan yang dapat masyarakat terima melalui iklan yang dia pasang di media. Yang keempat adalah media. Media adalah suatu tempat yang digunakan komunikator untuk memuat hal-hal atau informasi-informasi yang dia punya untuk disampaikan kepada komunikan. Bisa berupa poster, video, bisa berupa iklan, baliho, dan masih banyak lagi. Dalam hal ini, media sangatlah penting untuk menjalin sebuah hasil komunikasi yang baik. Oleh karena itu, komunikator harus benar-benar memikirkan secara detail kepada siapakah informasi tersebut ditujukan. Jadi segmentasinya juga harus jelas, dan dia harus tahu di mana tempat untuk menampilkan media tersebut, dan media seperti apakah yang tepat untuk mengiklankan informasi atau produk yang dia punya. Semisal komunikator memiliki produk pakaian branded, kemudian dia mengiklankannya di sebuah pedesaan. Tentu saja dalam hal ini media itu gagal untuk memberikan efek positif terhadap komunikator, karena dia mengiklankan medianya di tempat yang tidak seharusnya. Yang kelima adalah efek komunikasi. Setelah terjalinnya komunikasi antara komunikator dan komunikan melalui sebuah media atau apapun itu, pasti akan ada yang namanya hasil atau pencapaian yang dihasilkan oleh komunikasi tersebut, entah negatif atau positif, terhadap komunikator atau komunikan, dan itulah yang disebut dengan efek komunikasi. Soal ketiga mengenai hambatan komunikasi. Tentunya dalam komunikasi kita selalu pasti mengalami yang namanya hambatan
hambatan itu bisa dibilang kendala atau bisa juga sebuah masalah yang terjadi karena komunikasi, bisa berupa salah paham atau hal-hal yang sangat sensitif, bisa karena komunikasi yang menyinggung satu sama lain. Itu adalah salah satu hambatan komunikasi. Dan dalam sistem pembelajaran online ini tentu saja kita nggak lepas dari yang namanya hambatan komunikasi. Biasanya hambatan itu muncul karena masalah sinyal dari internet, yang tidak setiap orang memiliki internet yang stabil. Jadi ada beberapa informasi yang tidak dapat tersampaikan dengan baik karena kendala tersebut. Nah, akhirnya kita udah sampai di soal yang terakhir, yaitu soal yang paling menarik buat saya karena saya akan menjelaskan karya yang sudah saya buat di tugas sebelumnya, yaitu sebuah mini komik yang saya kembangkan dari artikel yang memuat berita di mana developer game besar yaitu Muntun dalam game Mobile Legends-nya dia membuat karakter hero atau pahlawan asli dari Indonesia dengan figur seorang wanita cantik yang kuat, yaitu Kadita. Ya, dia seorang Nyi Roro Kidul yang kita tahu dia memiliki kekuatan super yang sangat overpower dengan mengendalikan air di samudera dengan kekuatan yang dia bawa di dalam permainan itu. Mini komik itu saya menampilkan sebuah karakter superhero yang udah terkenal banget, tentunya wanita, yaitu Wonder Woman dan juga Black Widow, dimana di komik itu Wonder Woman menyombongkan dirinya bahwa aku yang terkuat, tapi tiba-tiba Black Widow datang dan mengingatkan, hey, no, you're not, karena ada hero baru, hero lain nih, cewek yang lebih kuat dari lo, dan dia menguasai seluruh lautan. Dan muncullah Kadita, dan yang paling membanggakan adalah Kadita ini asli dari Indonesia. Nah, berikut tadi adalah jawaban saya atas soal-soal ujian dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Edo karena udah sharing banyak sekali ilmu yang juga saya terapkan dalam kehidupan, dan itu sangat bermanfaat sekali. Dan saya mengucapkan maaf apabila ada hal-hal yang tidak mengenakan atau mungkin perkataan yang menyinggung hati Pak Edo selama berjalannya kelas ini. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.